Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajrin Sulaiman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum huk pada pegas. Nah, hukum huk ini menyatakan bahwa sebuah pegas itu mempunyai konstanta yang sebanding dengan besar gaya yang diberikan pada pegas dan berbanding terbalik dengan pertambahan panjang pegas. Nah, di sini misalkan pada pegas A, keadaan awal, kemudian ada pegas B dan C. Ada 3 buah gambar. Ini dengan asumsinya dengan pegas yang sama. Di keadaan A, ini belum ada beban yang digantung, sehingga panjang pegas ini masih X0. Kemudian, ketika sudah digantung dengan sebuah beban, anggap beban B, nah, panjang pegas bertambah dengan nilai tertentu. Kita sebut dengan delta X, ya. Karena adanya pertambahan panjang ini kita sebut dengan delta X. Sedangkan panjang pegas di sini kita sebut saja dengan XB. Karena kita anggap ini sebagai gambar B. Kemudian, ketika diberikan beban yang lebih besar, beban C, maka pertambahan panjang pegas menjadi lebih besar. Ya, ini menjadi XC dengan pertambahan panjang lebih besar. Nah, ini delta XC. Nah, di sini ada konstanta yang nilainya itu selalu sebanding dengan besar dari beban dan berbanding terbalik dengan pertambahan panjang. Jadi, seberapapun beban yang diberikan, konstantanya itu selalu tetap. Ya, artinya selalu sama. Untuk keterangannya, K sebagai konstanta, dengan satuan Newton per meter, kemudian F gaya yang diberikan atau beban, gaya atau beban dengan satuannya Newton, dan delta X perubahan panjang, ya, perubahan panjang dengan satuannya meter. Delta X ini juga bisa dirumuskan sebagai panjang akhir dikurangi dengan panjang awal. Contoh, sebuah pegas memiliki panjang awal 5 cm, diberi beban 15 Newton, sehingga pegas menjadi 8 cm. Tentukan A, berapa pertambahan panjang jika diberi gaya 8 Newton. B, jika pegas bertambah panjang menjadi 10 cm, berapa beban yang diberikan? Nah, di sini harus kita pahami dulu bahwa panjang awal pegas ini adalah 5 cm. Ya, 5 cm ketika diberi beban 15 Newton berubah menjadi 8 cm. Nah, 5 cm ini diketahui sebagai X awal, ya. X0 sama dengan 5 cm. Kemudian pegasnya berubah menjadi, kalau misalnya kita lihat contoh dari gambar B, pegasnya berubah menjadi 8 cm. Ya, atau X akhir menjadi
8 cm. Berarti di sini pegas bertambah panjang sebesar delta X sama dengan X akhir dikurang dengan X awal. Nah, bertambah panjang 3 cm. Nah, di sini juga diketahui bahwa beban yang diberikan adalah F sama dengan 15 Newton. Nah, berarti di sini kita bisa menentukan terlebih dahulu konstanta dari pegas, supaya kita bisa menyelesaikan soal nomor A dan nomor B. Nah, untuk yang pertama, yang ditanyakan adalah berapa pertambahan panjang jika diberi gaya? Yang A-nya yang ditanyakan delta X jika F-nya sama dengan 8 Newton. Kemudian yang B yang ditanyakan adalah jika bertambah panjang menjadi 10 cm, berarti X akhirnya 10 cm, berapakah gaya yang harus diberikan? Nah, di sini harus memahami konsep. Beda panjang akhir dengan pertambahan panjang. Seandainya di soal disebutkan bahwa jika pegas bertambah panjang sebesar 3 cm, berarti itu delta X. Tapi di sini disebutkan jika pegas bertambah panjang menjadi, itu artinya awalnya 5, kemudian menjadi 10. Maka di situ kita harus mencari dulu berapa perubahan panjangnya. Nah, kita cari dulu konstantanya. K sama dengan F per delta X. Kita cari dulu F per delta X untuk kasus yang pertama, kasus yang ini ya. Nah, F-nya itu sama dengan 15 Newton dibagi dengan 3 cm. Nah, cm ini tidak perlu dirubah karena nanti bisa jadi perbandingan. Jadi langsung saja. Nah, untuk kasus yang kedua, ya, yang A-nya ini, diketahui F-nya, tapi delta X-nya kita tidak tahu berapa. Nah, di sini konstanta pegas itu tetap sama untuk semua beban. Ya, 15 bagi 3 berarti konstantanya itu adalah 5 Newton per cm. Ya, kalau seandainya untuk bakunya Newton per meter, tapi di sini kita tidak perlu merubah ke dalam meter. Nah, kita pakai konstanta yang pertama untuk semua kasus, ya, baik kasus A maupun kasus B. Maka di sini delta X sama dengan F dibagi dengan K. Nah, kita anggap F ini sebagai F2, ya. F2 dibagi dengan K, maka F2-nya itu adalah 8 Newton dibagi 5 Newton per cm, maka ini menjadi 1,6 cm. Berarti untuk kasus yang A, pertambahan panjangnya adalah 1,6. Jadi kalau dilihat dari pegas awalnya 5 cm, kalau diberi beban 8 Newton, maka pegasnya bertambah 1,6. Berarti totalnya menjadi 6,6. Karena dari sini kemari itu 5. Ya. Kemudian untuk kasus yang kedua, yang B-nya, X akhir artinya ketika awalnya pegas 5 cm, kemudian pegasnya berubah menjadi 10.
Nah, kalau berubah menjadi 10, berarti delta X-nya di sini adalah X akhir, kita kurang dengan X awal. Ya, X akhirnya 10 cm, kurang yang pertama kali itu X-nya 5 cm, maka perubahannya adalah 5 cm. Nah, di sini dengan menggunakan K yang sama, kita bisa mencari berapa gaya yang diperlukan untuk membuat supaya bertambah panjang 5 cm. Jadi di sini F sama dengan K dikali dengan delta X. Ya. K-nya itu tadi kita udah dapat di sini 5 Newton per cm kali dengan 5 cm. Maka ini bisa di cancel atau habis dibagi ya. Nah, sehingga dapatnya adalah 25 Newton. Nah, berarti supaya bertambah panjang menjadi 10 cm, kita butuh gaya 25 Newton untuk mengubah panjang pegas dengan perubahan 5 cm. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika ada video yang ingin kalian tonton, bisa request di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.